Ikut mulur, soto itu kada sekali warpo saya juta ini. Sekarang Bapak Ibu kita bisa melihat di depan kita ada jalur sempit atau ada ganti antara dua gunung. Nama jalannya Sik, S-I-Q, Sik. Sik artinya jalan sempit. Panjangnya jalan ini 1,2 km, lebarnya 3 sampai 15 meter bang lebar. Tingginya kurang lebih 80-an meter ya, hampir 87 meter itu paling tinggi di dalam perjalanan kita di dalam Sik. Sik itu Bapak Ibu nggak mungkin buatan manusia, 1,2 km itu nggak masuk akal buatan manusia. Mungkin mereka perlu ratusan dan ribuan tahun untuk bikin jalannya. Jadi Bapak Ibu, 97, hampir 96 sampai 97% di jalan ini alami. 3 paling banyak 4% buatan manusia. Dan hal itu sangat jelas kalau kita bisa melihat sebelah kiri, kita bisa melihat saluran air. Walaupun sekarang tidak ada airnya, tidak ada air mengalir di saluran air tersebut, tapi di masa dulu ada. Dan saluran air ini Bapak Ibu membawa air dari sumur Musa yang berada di atas sampai pusat kota. Jadi Bapak Ibu, ini sebetulnya salah satu tanda kemewahan kota kita. Kita sudah di tahun 2022 dan di beberapa negara dan di beberapa daerah masih orang-orang kalau mau ambil air harus jalan sekitar 10 km untuk membawa air. 2, 3. Gunungnya bersatu. Jadi kalau kita bisa mendekati kanan ke kiri balik lagi masuk kayak puzzle gitu. Balik lagi bersatu. Dan bukan cuma tempat ini, ada beberapa tempat juga di dalam yang sama juga hampir sama. Kanan dan kiri bisa kita masuk lagi di sini. Ayo. Kira ke bumi dipecah. Selamat pagi Nazaret sampai di Petra. Nah ini pasangan serasi kita luar biasa, pasangan serasi kita. Bisa. Dari depan. Lihat dari depan bang, ada matanya. Oh iya. Oh siap. Iya. Iya. Kurang ajar. Bentuknya alami Bapak Ibu, bukan buatan manusia. Oh. Ini bentuknya alami. Jadi ini semuanya buatan alam. Yuk, tunggu. Buatan alamnya apa sih mas? Dia alami, ada sendiri, bukan alam. Itu buatan Tuhan. Buatan Tuhan. Bukan buatan manusia. Bukan kata dipaham ya. Jadi mungkin kata air kali ini. Ayo monggo Bapak Ibu.
Oh ini jadi guling dia. Gajah itu memang buatan manusia, tapi kalau ini dibahas oleh orang Nabatean 2000 tahun yang lalu. Kita bisa melihat Bapak Ibu ada orang Bedouin di sini. Kakinya jelas ya Bapak Ibu. Ya. Terus ada kaki unta di sini. Itu sisa badannya, perutnya, pahannya, kaki belakangnya. Jadi ada satu orang sama satu unta. Di situ juga ada satu orang Bapak Ibu. Ini orangnya. Ini satunya. Terus ini untuk kedua. Ini kaki depan sama kaki belakang. Kesini dikit, maju dikit. Lihat sana Bapak Ibu. Lihat di depan sebelah kiri dikit kan kita bisa lihat ada unta di sini, ada unta di belakang, orang di sini, orang di depan. Jadi ada juga dua orang, satu di depan, satu di tengah. Jadi itu namanya Bapak Ibu kamel karavan. Kamel karavan kan kita tahu orang Nabatean hidupnya dari perdagangan dan bawa barang import ekspor. Jadi kendaraan mereka satu-satunya adalah unta. Bapak Ibu orang Bedouin sampai saat ini sangat mencintai hewan unta karena hewan unta selalu membantu mereka, selalu kasih mereka dari dulu sampai saat ini bantuan. Hewan itu Bapak Ibu tercipta oleh Tuhan untuk bisa tahan di padang gurun. Kita harus tahu bahwa hewan unta itu bisa tahan hampir sampai 2 minggu tanpa minum. Dan hewan unta itu kita lihat bulu matanya gimana, bibirnya gimana, karena di atmosfernya di mana hewan unta hidup itu sering ada debu, sering ada badai pasir, sering ada panasnya. Terus apalagi hewan unta itu Bapak Ibu bisa membawa banyak berat yang cukup atau barang yang banyak yang beratnya terlalu berat ya sampai 300-an kilogram seekor. Jadi kalau kita ngomong mengenai karavan sekian ratus ekor unta artinya sekian puluh ton sekali jalan. Hewan unta Bapak Ibu banyak manfaatnya selain untuk transportasi. Orang-orang Bedouin suka hewan unta karena dagingnya, mereka bisa makan unta, karena susunya, dan karena banyak hal yang mereka bisa gunakan dari tulangnya dan yang lain-lain. Ayo. Jadi bulu unta sama bulu kambing dijadikan tenda. Tulangnya dijadikan alat pegang. Dagingnya dimakan, susunya diminum. Jadi mereka kulitnya juga dijadikan. ¿Quieres subir en camello? ما شاء الله. اه شوف حبيت ودهم الجمال يلا يا قلبي. 5 أنثى بس 5 أنثى 5 دقائق نشرب. نزلت.
Ayo Nazaret. Nazaret, kumpul sini. Bapak Ibu, gimana Petra? So far? Luar biasa kan? Ya. Jadi Bapak Ibu, dari tadi kita jalan dari hotel sampai Petra Visitor Centernya, kita jalan terus karena mau melihat ini. Yang namanya Trijari atau harta karun. Sebetulnya Bapak Ibu, monumen ini paling terkenal di kota Petra, paling indah juga. Dan gara-gara monumen ini Petra menjadi salah satu 7 keajaiban dunia. Nah, saya yakin Bapak Ibu punya puluhan pertanyaan. Ini apa, kenapa, bagaimana, dan kapan, dan yang lain-lain. Saya mau cerita, tolong jangan nanya-nanya dulu. Saya sudah selesai. Kalau ada pertanyaan, silakan. Yang pertama, namanya Trijari, namanya dikasih oleh orang lokal karena di masa dulu mereka punya kepercayaan bahwa di dalam batu yang paling tinggi atau guci yang paling tinggi ada sesuatu yang mahal, ada berlian, ada emas, ada harta. Dari situ mereka kasih nama harta karun. Dan dari situ juga dari kepercayaan itu banyak orang pakai senjata menghancurkan sepertiganya guci itu gara-gara mereka mau mandi emas atau berlian atau harta. Tapi guci ini hanya batu, tidak ada apa-apa dalamnya. Jelas? Nah, cuman aja yang namanya harta karun. Kalau ini bukan harta karun. Ini dulu apa? Apakah monumen ini dulu istana? Apakah monumen ini dulu tempat kumpul? Apakah dulunya Well? Apakah dulunya Indomaret, Alfamart, Roti Boy? Ini dulunya apa? Dipakai sebagai apa? Saya tidak mau bilang sekarang. Karena detailsnya sangat menarik. Details yang berada di Trijari ini sangat menarik. Dan dari details itu kita bisa tahu ini dulu dipakai sebagai apa. Yang pertama, Trijari ini Bapak Ibu tingginya 40 meter, lebarnya 26 meter. Dibahat di abad pertama, jadi ini berumur 2000 tahun. Nah, dibahat kurang lebih di antara tahun 15 sampai 27. 12 sampai 15 tahun untuk memahat monumen ini. Nah, Bapak Ibu, seperti yang tadi saya bilang, monumennya penuh dengan details. Saya mau membagi Trijarinya ke dua bagian, bagian bawah dan bagian atas. Di bawah 6 pilar Romawi, 2 pilar bebas di tengah, 2 kanan dan 2 kiri. Di antara 2 pilar yang di sebelah kanan ada orang sama kudanya menuju ke arah timur, menuju ke kanan. Di antara 2 pilar yang di sebelah kiri ada orang sama kudanya menuju ke arah barat. Yang di kanan namanya Castro, yang di kiri namanya Bolox. Dua-duanya anak dari Zeus. Castro untuk membawa roh yang baik ke surga, Bolox untuk membawa roh yang kurang baik ke neraka. Karena di masa dulu mereka percaya bahwa surga berada di timur dan neraka berada di barat. Nah, jadi Bapak Ibu, segitiga di atas pilarnya, terus di tengahnya ada kepala perempuan, rambutnya ular-ular, Medusa. Nah, bagian atas Bapak Ibu, 6 pilar Romawi di atas, 6 pilar Romawi di depan. Di antara 2 pilar kanan dan 2 pilar kiri ada perempuan yang pakai seragam tentara. Perempuan ini namanya Amazonian, Wonder Woman. Jadi perempuan ini berasal dari Afrika Utara. Menurut mitologi Yunani, perempuan ini berasal dari Afrika Utara dan mereka menyeberang laut ke Yunani biar bekerja sebagai tentara seumur hidup di sana. Nah, di tengah ada setengah lingkaran dan di kanannya dan di kirinya ada 2 dewi bersayap. Jelas? Dan di sebelah kanan namanya Taiki, dan di sebelah kiri namanya Nike. Taiki dan Nike, 2 dewi bersayap. Taiki dewi keuntungan dan Nike adalah dewi sepatu olahraga. Benar? Dewi kemenangan. Nah, kalau setengah lingkarannya Bapak Ibu didekorasi oleh dewi namanya Dewi Isis. Dewi kematian dan dewi kehidupan dari Mesir. Di mana, Bro? Dewi Isis. Oh, iya. Nah, paling tinggi Bapak Ibu segitiga, tidak lengkap. Terus di ujung kanannya ada 2 burung ya, 2 Raja Wali atau 2 Garuda. Di sebelah kirinya ada 2 juga.
Kepercayaannya ini bukan Garuda tapi Raja Wali, dan diambil dari kebudayaan Assyria, Mesopotamia. Karena di masa dulu orang Assyria, orang Mesopotamia punya kepercayaan bahwa burung Raja Wali itu karena terbangnya jauh dan tinggi sekali, burung ini yang membawa roh ke langit, ke atas. Di antara dua Raja Wali yang paling tinggi ada Guci, dan Guci itu dari keadaban Babilonia, Mesopotamia juga. Di masa dulu orang Babilonia kalau ada orang meninggal membakar jenazahnya lalu masukin abonnya di dalam guci. Kalau di sini tidak ada abonnya. Jadi $1 katanya untuk 2 orang. 2-3 orang ya mungkin $1 betul. Tapi sejam setengah baru kita ketemu toilet. Yang mau ke toilet ada di ujung di sana. Ayo. Gak apa-apa bayar. Siapa mau ke toilet? Ayo. Bayar. Gak apa-apa lah. Toilet kalau mau agak sini. Tahu kan? Ada. Tapi bukannya udah dikalahin Dubai ya bro? Iya. Dubai sekarang yang masuk. Dubai yang itu. Kami sudah di luar Guinness Book. Jadi kami tidak merasa tenang dan kami merasa kedinginan gara-gara di luar Guinness Book. Kenapa tidak bikin aja yang baru bro? Mahal bro. Hah? Mahal. Rajamu kaya bro. Ya benar-benar. Apa itu pohon-pohon mah itu kota semua bagus. Sini dong, sini. Apa? Kumpulkan peserta. Oke. Berarti pemandangan kota aman ini ya? Berkumpul di depan batu, di monumen batu. Moses. Ya, apa tuh? Ini Gunung Nebo. Nanti di sana ada memorial of Moses. Memorial Musa yang itu. Tongkat Musa itu. Bukan, patung tembaga ular itu loh. Oh, memorial. Ayo, Cayang.
Iya, iya. Ayo sayang. Hei, Mas. Olehnya iku loh, Mas. Apanya? Apa jenenge? Batik ere. Oh bukan itu batik. Oh Itu di Terminal 3. Gak tahu. Ya ampun. Tergantung tiketnya. Stop di Monumen Batu. Terus itu aku ngomongnya asal muda itu. Oh, boyo usaha. Ada monumen yang cukup besar. Monumen ini sebetulnya Bapak Ibu baru di Gunung Ibu, umurnya cuma 22 tahun ya. Monumen ini dipotong satu batu gede dari Gunung Ibu di bawah ke montoknya, lalu dipahat. Kalau kita melihat montoknya dari sebelah kanan, sebenarnya kita bisa melihat lembar Alkitab ya. Ini Alkitab di ujung, kelihatan. Terus di ujung kiri ada 3 kepala, kepala Yesus, terus kepala Musa, terus ada kepala di bawah tapi tidak ada muka, tidak ada mata, tidak ada hidung, tidak ada mulut, gara-gara di agama Islam tidak boleh menggambarkan manusia atau hewan di dalam batu atau di dalam kayu atau di dalam apapun. Jadi ini hanya simbol Prophet Muhammad ya. Jadi Yesus, Musa dan Muhammad tiga-tiganya bersatu di dalam Alkitab. Monumen ini Bapak Ibu sebetulnya dibikin untuk merayakan kedatangan Paus Yohanes Paulus II ke Yordania pada tanggal 20 Maret tahun 2000. Jadi beliau ziarah ke Yordania dan mengunjungi dua situs aja di sini, yaitu Gunung Nebo dan beliau bermisa di sini. Dan situs kedua adalah situs yang baru ditemukan waktu itu tahun 1997, yaitu situs baptisan Yesus Kristus oleh Yohanes Pembaptis yang berada di tepi Sungai Yordan. Ini apa? Terus tetramen. Kita dapatkan dari mengelilingi kayak pola besar. Tempatnya itu tempat baptis Yesus. Jadi untuk dibaptis keluar dari airnya Sungai Yordan, tadi tempatnya bukan di Sungai Yordan karena Sungai Yordan waktu itu cukup besar dan cukup dalam. Ini nggak mungkin baptisannya di situ. Nah, nama Paus Yohanes Paulus II tertulis di sini. Tanggalnya pun juga tertulis 20 Maret MM. Di bawah lagi ada tulisan Latin Orus Deus Pater Omnium Super Omnes. Artinya satu Tuhan Bapa semua di atas segalanya. Dari situs ini Bapak Ibu sangat penting untuk 3 agama, Kristen, Yahudi dan Muslim. Orang Muslim juga pasti percaya Musa. Cerita Musa tersebut di Al-Quran. 2/3 Al-Quran itu Musa dan bangsa Israel dan keluaran dari Mesir dan Firaun dan Gunung Sinai dan yang lain-lain ya. Jadi itu bukan gara-gara orang sini baik dan orang sana enggak. Itu wajib. Kalau enggak percaya Musa berarti bukan Muslim. Di sana Bapak Ibu kita bisa baca Franciscan Custody of the Holy Land. Artinya gunung ini diatur dan dijaga dari dulu sampai saat ini oleh Gereja Fransiskan. Gereja Fransiskan Bapak Ibu di Timur Tengah. Matnimo, nama gunungnya Matnimo. Disebut kita berkali-kali di bilangan dan di ulangan juga. Tapi terakhir di ulangan 34 cerita kematian Musa di sini. Nah, Siaga kan tadi saya cerita tulis daerah ini yang kita atas nama Pisgah dan Siaga. Pisgah dan Siaga dari bahasa-bahasa Arami dan Sejani artinya goncang atau daerah yang tinggi gitu ya. Lalu Memorial of Musa karena pasti ceritanya Musa. Ada yang terjadi sama Musa di sini. Nah, kenapa di bawah atau paling atas? Oh, di bawah Christian Holy Place. Kenapa tulisannya situs ini adalah situs Kristen suci? Kan tadi Mas Bro katanya ini sangat penting untuk 3 agama, Muslim dan Yahudi. Tapi kenapa cuma Christian Holy Place tulisannya? Karena yang kami menemukan di situs ini dari kakinya sampai puncaknya tidak menemukan satu batu, satu kayu, satu keramik pun dari masa yang lain. Yang kami menemukan semua dari masa Bizantium dan selanjutnya. Hanya reruntuhan gereja-gereja dan biara yang kami dapat di sini. Makanya Bapak Ibu diakui bahwa ini situs Kristen. Oke? Oke. Yang mau foto silakan. Ya. Nanti kita lanjut ke atas. Saya akan nunggu di situ untuk tunjukin WC. Kalau ada yang mau ke WC baru kita bicara mengenai pemandangan yang kita bisa memandang kanan dan depan dan kiri. Tolong Bapak Ibu kita berkumpul sedikit merapat untuk kita samarilah cerita bangsa Israel dari titik keluar dari Mesir sampai mereka sampai di lembah Jordan di sini ya. Nah, kita tahu Bapak Ibu, ini peta yang unik, peta keluaran bangsa Israel dari Mesir sampai masuk ke tanah Kanaan.
Di sini ada Mesir dan Sungai Nilnya. Terus Laut Mediterranean di atas, Laut Merah di bawah. Di antara Laut Merah dan Laut Mediterranean ada padang gurun Sinai. Terus di kanan, paling kanan adalah tanah Yordania dengan 3 kerajaannya, Edom, Moab, dan Ammon. Lalu tanah Kanaan di sini dan di antaranya Sungai Yordan, Laut Mati, dan sebagian dari lembah Jordan. Jadi kita tahu Bapak Ibu, Musa yang memimpin bangsanya dari sini untuk menuju ke tanah Kanaan. Musa langsung jalan, bangsanya ikut. Dikejarlah sama Firaun. Akhirnya Musa dan bangsanya sampai di tepi Laut Merah. Di situ laut di depannya, Firaun di belakangnya. Apa yang Musa lakukan? Dia langsung cari solusi. Pakai tongkatnya dan memukul laut, lalu lautnya bertebelah dan bangsa Israel dan Musa menyeberang laut sampai mereka nyampai di padang gurun Sinai. Seharusnya Bapak Ibu dari sini capcus langsung masuk ke tanah Kanaan. Ya paling beberapa bulan lah mereka harusnya udah nyampai. Tapi karena mereka keras kepala, keras hati, bersungut-sungut, memarahi Tuhan, memarahi Musa berkali-kali, sampai Tuhan tidak mau generasi ini yang nyampai dan masuk. Jadi Tuhan mau mengganti generasi. Gimana caranya untuk mengganti generasi? Tuhan kasih mereka tersesat di padang gurun di Sinai sampai 40 tahun. 40 tahun yaitu total, tapi pasti 37-38 tahun di padang gurun Sinai dan 2-3 tahun terakhir di tanah Yordania ini. Nah, di ujung selatannya padang gurun Sinai, di situ ada gunung namanya Gunung Sinai. Ketika bangsa Israel berada di kaki gunung tersebut, Musa minta perpisahan sama bangsanya. Saya akan berpisah sama kalian 30 hari lamanya. Karena Musa mau menerima 10 perintah Tuhan di situ. Nah, bangsa Israel sedih. Mereka nggak mau karena buat mereka Musa adalah segalanya. Jadi terpaksa untuk menunggu, menduduki sana dan menunggu Musa balik. 30 hari udah lewat, 31, 32, 33, Musa belum balik. Banyak orang mulai ngomong, wah ternyata orang yang kami ikut dari Mesir sampai sini orangnya nggak benar, orangnya nggak jujur, orangnya nggak tepat waktu. Banyak orang juga kepercayaan mereka hilang, balik lagi menyembah berhala dan mulai menyembah lampu emas. Musa balik lagi setelah 40 hari, jadi total 40 hari, berarti Musa memperbandang 10 hari. Musa sangat marah sama bangsanya melihat kebanyakan udah menyembah berhala dan kepercayaan mereka hilang. Jadi Musa sangat marah sama bangsanya. Tapi ajak mereka lanjut jalan. Di kesempatan pertama mereka mulai protes soal makanan. Oh menunya begitu-begitu terus, gak ada makanan padang, gak ada bakso, gak ada rendang, gak ada yang enak-enak. Nah di situ Tuhan juga marah sama bangsa Israel sampai Tuhan ngirim ular-ular yang mulai menggigit bangsa Israel. Banyak orang mati. Yang masih percaya dan masih beriman, tolonglah Musa bantu kami. Seperti biasa Musa yang harus tanggung jawab. Tolonglah Musa bantu kami. Di situ Musa minta bantuan dan ampun Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, baiklah, Anda harus membuat ular dari bahan tembaga dan ular itu dinaikin di tempat yang tinggi. Kalau bangsa Israel melihat atau kalau orang yang digigit sama ular melihat ular tembaga itu langsung sembuh, langsung selamat. Jadi Bapak Ibu, yang tungkat dan ular sampai hari ini di apotek, di rumah sakit, di klinik, di obat-obat selalu ada gambar ular dan kadang-kadang tongkat, kadang-kadang gelas, kadang-kadang ular sendiri. Jadi itu menjadi simbol keselamatan, kesembuhan lah. Nah bangsa Israel Bapak Ibu lanjut jalan memutar-mutar terus sampai akhirnya mereka masuk ke kota bernama Ezion Geber yang sekarang namanya kota Akabah. Dari situ mereka menuju ke utara. Nah mereka tahu bahwa ada kerajaan di sana, kerajaan Edom. Daripada di padang gurun terus, bagaimana kalau kita ya lewat Edom? Mungkin ada tempat shopping, mungkin ada mallnya, mungkin ada resto-resto bisa kami makan. Tapi Edom menolak. Edom tidak mengizinkan Musa dan bangsanya lewat. Kenapa? Yang pertama, ini bukan satu grup atau dua grup, bukan 40-50 orang yang mau menyeberang. Yang mau menyeberang mungkin sekitar ratusan ribuan orang. Jadi dia takut makanan dan minuman di tanahnya habis. Dia takut mereka menyukai tanahnya dan menduduki tanahnya. Dia takut banjir di tanahnya. Coba bayangkan kalau ratusan ribu orang antri bibis, kan nanti banjir di tanahnya. Jangan terlalu serius
Jadi di situ Bapak Ibu, Musa dan bangsanya terpaksa untuk memutar sekitar itu. Mereka coba sekali lagi sama Moab, tapi Moab udah terima orderan dari hidup dan kasih mereka lewat. Nah akhirnya Bapak Ibu mereka mutar sekitar Moab, di antara Moab dan Ammon, bukan lembah yang di depan persis dan di belakangnya lagi, melalui lembah namanya lembah Heshbon. Dulu ada kerajaan kecil di situ dan nama rajanya Sihon. Melalui kerajaan Heshbon dan Raja Sihon mereka turun sampai nyampai di lembah Yordan. Tapi yang terjadi di pinggiran hidup di padang gurun Kadesh membuat Musa dilarang masuk kan? Ya. Membuat Tuhan marah sama Musa sampai tidak mengizinkan Musa untuk masuk ke tanah Kanaan. Jadi Musa Bapak Ibu sendiri mendaki gunung Nebo dari kakinya sampai puncaknya. Dari sini Tuhan memperlihatkan kepada Musa seluruh tanah Kanaan dan tanah perjanjian. Lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sini sesuai dengan firman Tuhan. Dan dikuburkannya lah dia di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya di mana sampai hari ini. Ini ayat dari Ulangan 34 Bapak Ibu, cerita kematian Musa. Jadi setelah Musa mendaki gunung ini, diperlihatkan segalanya, lalu matilah Musa di sini. Dan dikuburkannya lah, nyanyi di situ hurufnya besar, berarti Tuhan ada yang tahu kuburan Musa di mana karena menjadi Musa di tanah Moab, dan jelas di antara gunung ini dan sungai Yordan ada kuburan Musa. Kita baca beberapa baik yang lalu, kita ada yang tahu Gak ada lagi mau detail. Toko aja. Iya, toko. Ayo masuk. Aku tolong bentar ini. Ya udah aku. Ada bayar. Iya kena itunya. Semua dong. Bisa kan? Bisa. 0,5 udah. Dapat. Udah ya, oke ya. Ayo sudah ya.